Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama gua Kakak Boy dan di sini bersama teman gua. Halo, domo, ¿cómo está? Yo. Ya, nggak jelas. Oke, jadi di sini kita mau ngapain? Sebenarnya di sini kita mau ngapain sebenarnya? Mungkin dengan pembahasan kita yang pertama ini, asing nggak sih mas sampean sampai istilah kata wibu? Untuk zaman sekarang sih enggak ya? Nggak asing lah ya. Enggak sih. Ya, karena memang mungkin sebagian atau mungkin bukan sebagian. Kita berdua wibu kok, memang kita berdua wibu memang. Tapi memang ya karena memang apa ya? Entah kenapa rasanya mungkin memang sebagian dari mungkin kita berdua atau mungkin memang dari kalian semua para pendengar mungkin memang masih bingung itu. Apa sih wibu itu? Apa sih otaku itu? Apa sih perbedaan dari dua arti kata itu? Jadi mungkin sembari menjawab mungkin pertanyaan yang ada di benak para pendengar, mungkin kita berdua bisa coba ngobrol lah mas ya, ngobrol biasa lah soal wibu-wibu ngono iku. Jadi mungkin disclaimer mana bukan berarti awake dhewe mungkin bahas koyo ngene iki Menjelek-jelekan wibu bukan. Enggak, kita berdua wibu. Kita memang berdua wibu, tapi memang Di sini kita untuk mencoba berusaha untuk mewakilkan apa yang ingin diomongkan oleh wibu-wibu di luar sana. Benar. Mungkin memang akan sedikit menyinggir mungkin, cuma memang itu kenyataannya. Itu memang sisi jelek dari wibu memang. Tapi ya juga ada sisi baiknya lah. Benar sekali. Jadi sebelum masuk ke topik apa yang kita mau bahas, judul dari pembahasan kita ini apa? Dan konten ini sebenarnya konten apa ya? Kalau dibilang konten, kita bukan berasumsi bahwa kita yang si paling ini, si paling itu, enggak. Bukan. Karena memang pertama Kita mengetahui. Benar. Kita berasumsi bahwa semua yang kita nyatakan, semua yang kita ucapkan, semua yang kita dalilkan adalah memang dari pendapat kita berdua masing-masing. Dan kita pernah merasakannya. Nah, Oke, jadi di sini kita akan mencoba membuat sebuah konten yang akan membahas soal perdunia wibuan. Ras paling kuat di bumi ini, yaitu adalah wibu, dengan konten judul Si Paling Wibu. Dan judul di episode pertama kali ini adalah Kita Wibu dan Kita Bangga. Kalau kalian mau cari video atau konten ini, cari di channel yang namanya adalah podcast, bukan podcast, POTCASH. Podcast. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas wibu. Oke, benar wibu kan? Benar. Jadi, apa sih itu wibu? Dari Mas Otsu sendiri, apa sih wibu itu? Wibu ya. Apa ya? Nek memang menurutku wibu itu bukan apa ya? Wibu itu bukan berarti sebuah mungkin memang orang lain, mungkin untuk orang-orang normis, orang-orang normal tahu kalau memang dicap seorang wibu itu mungkin sebuah apa ya, mungkin sebuah cap jelek gitu. Enggak seperti itu sih. Wibu itu istilah sebenarnya mas. Nek menurutku wibu itu istilah sebenarnya. Wibu itu nek menurutku istilah gawe wong-wong, orang-orang yang menyukai satu hal, khususnya yang Jepangan ya. Ya, yang berbau Jepangan. Jepangan. Tapi enggak khusus untuk anime toh, enggak. Semua hal dalam sebuah konsep, entah itu unsur budaya, unsur sosial, unsur hukum, unsur norma-norma yang ada di Jepang. Mereka terlalu menyukai itu sampai mereka berharap bahwa memang mereka ada di tempat itu. Paham gak sih Mas Abdul? Paham. Makasih ya. Makasih sebagai mentornya, makasih. Oh ya, di sini mohon maaf ya. Oke, mohon maaf di sini. Kita memang tidak punya apa-apa. Kita hanya di sini merekam suara kita hanya menggunakan HP.
ala kadarnya. Benar. Kita pun gak punya kamera untuk merekam wajah kita. Benar. Makanya kita gak bisa face reveal. Benar. Jadi untuk sementara ya, kita hanya pakai HP untuk merekam suara kita. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada gangguan lain dari suara kita. Benar. Oke? Benar. Oke, jadi kita kembali ke topik lagi. Oke? Jadi menurutku wibu itu adalah orang yang menyukai yang berbau Jepang, mulai dari anime, game anime, ya atau budaya Jepang, bahasa Jepang. Pasti mungkin awal suka mereka mungkin dari kata-kata anime. Iya. Karena memang mungkin pertama, maaf sebelumnya ya, bukan berarti bermaksud menyinggung ya. Kan ada beberapa bagian gitu. Ada yang bilang kalau enggak, aku bukan wibu, aku otaku. Di sisi lain, aku otaku, aku bukan wibu, aku wibu. Enggak, sebenarnya bukan gitu. Karena memang begini, antara wibu dan otaku pasti perbedaan lah Mas ya. Ya ada lah perbedaannya. Ada pasti perbedaan. Bahkan kata-kata wibu itu sebenarnya kata-kata serapan dari kata webu, weabu, dan diserap ke bahasa Indonesia menjadi wibu. Jadi pastilah ada perbedaannya dengan otaku, wibu itu pasti ada perbedaannya. Karena memang pertama, kalau memang wibu itu kan menyukai semua hal yang berbau Jepangan. Ya. Seperti yang koyo sing tak omong mau rek, berbau Jepangan, entah itu mungkin soal sosial, budaya, norma-norma atau hukum yang ada di Jepang. Entah kenapa mungkin memang karena mereka menyukai hal-hal itu, tapi oke lah menyukai. Tapi ya itu tadi, mereka berlebihan, itu yang menjadi negatif. Di mata orang mungkin negatif. Di mata orang negatif. Sebenarnya pun menyukai negatif. satu hal yang berlebihan itu tidak masalah. Tapi karena memang mungkin mereka yang udah kronis, nggak ketolong dan freak. Nah, jadi ya begitulah. Tapi memang mungkin memang ada yang menguntungkan atau mungkin memang ada yang merugikan. Kita nggak bisa ngejudge mereka dong, ya kan? Karena memang mungkin beberapa dari kita atau beberapa teman kita, orang-orang di sekitar kita ada seperti mereka, ibu-ibu itu. Dan itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Ya. Enggak. Karena memang ya mereka ada di sekitar kita seperti yang aku bilang tadi. Kayak yang jariku mau, mungkin mereka bagian dari keluarga kita. Ya udah. Seenggaknya kan itu mereka ada gitu. Jadi wibu dan otaku itu ada perbedaan nggak sih Mas? Di antara wibu dan otaku Pasti. itu ada. Kok sing tak aku ngomong mau pasti ono. Ini loh, nek menurutku nek wibu iku kan sing seneng hal-hal sing berbau Jepangan lah. Nah, Berbau Jepangan kok sing jariku mau dari segala aspek kehidupan atau aspek yang enggak hidup, mati, ya kan? Nek otaku iku menurutku otaku iku orang sebutan istilah untuk seseorang yang menyukai anime garis bawahi anime entah itu yang mungkin anime apapun itulah ya. Tapi enggak harus soal anime juga sih manga, komik. Bukan. Komik Jepang. Ya. Nah, oke. Anime, manga, game, MMORPG atau mungkin ya Apa bahasanya? Galge apa? Ya itulah pokoknya. iku dolinanmu, Mas. Wah, Jujur. ya. Lanang poga. Laki lah, masa Oke. bukaan? Nah. Oke. Makasih loh. Enggak apa-apa. Ya. Kita harus saling terbuka, oke. Ya, saya akan buka bajunya. Enggak. Oh, enggak. Angel, kakek galgi angel. Oke. Enggak galgi sih. Ya wis ngono iku lah. Oke. Jadi otakku iku memang sebutan gawe wong-wong sing memang mungkin ya menyukai anime tapi untuk versi yang Jepang lah mungkin. pastinya Jepang, Mas. Iya, karena itu. Oh iya, karena memang mungkin kan luar negeri kan ngetokno kartun sisan kan ya. Tapi karena memang Jepang mungkin sebutan kartun Jepang kan mungkin kita nggak asing lah sebutannya anime, gue mau lah ya. Ya mungkin tapi nggak berlebihan. Nah, untuk wibu ini kan di mata orang-orang ya
Ada yang buruk, ada yang jelek. Sepurane lho kene bae beda pendapat ya, tapi enggak, sebenarnya memang wibu iku memang koyo jareku mau. Iki pendapatku ambek Mas Kakak Boy memang beda ya. Tapi karena memang ya kan iki kembali lagi ini pendapat pribadi masing-masing. Jadi ya enggak salah kan ya. Tapi kita memang berdua enggak berusaha untuk enggak jarimu ini salah, jarimu ngono salah. Enggak, kene enggak berusaha, tapi memang kita berusaha menghargai pendapat masing-masing. Tapi memang menurutku ya nek teko aku dhewe memang wibu memang mungkin apa ya sebenarnya enggak sih. Wibu Mungkin- itu kalau untuk di Indonesia mungkin kata-katanya juga kata-kata kan ada penyuka anime, ada wibu. Nah, wibu ini mungkin kata-katanya juga isinya kalau dalam bahasa Jawa adalah nemen, paling nemen gitu. Karena memang begini. Wibu sudah pasti otaku, Ya. tapi otaku belum tentu wibu. Belum Nah, tentu. belum Itu tentu. dia kuncinya. Makanya Karena memang begitu, banyak orang yang mungkin malu sebagai seorang penyuka anime atau mungkin sebutannya otaku dibilang wibu. Karena memang ya otaku memang masih sebatas penyuka anime lah. penyuka anime, wajar masih Wajar. dibilang wajar, tapi Ya, karena di atas mungkin wajar. enggak sih, Mas, otaku masih wajar. Iya, maksudnya wajar, memang wajar. Cuma Kalau wibu, nah, itu dianggap orang wajar. Nek menurutku itu wajar. Iya. Agak naik tapi apa ya? Ya Biar mesti paling gampangnya gini, di mata orang itu kata-kata wibu adalah jelek. Kata-kata wibu itu jelek. Karena ya istilahnya kayak wibu apa sih bau bawang apa gitu. ya, Nggak karena jelas mungkin lah, memang nggak jelas gitu. stigma orang-orang di luar sana kan begitu. Awake Ya. dhewe gak iso nyalahno, Mas. Karena Ya. memang ya awake dhewe gak iso maca pikirane wong-wong ngono lho. Paham gak sih? Oke, Mas. Menurut sampean, wibu itu sebenarnya hanya wibu atau ada beberapa jenis wibu sih di dunia perwibuan itu? Atau hanya wibu ya wibu gitu, atau kayak ada wibu-wibu lain gitu? Nek menurutku pasti memang ono beberapa jenisnya memang. Ya. Kayak sing jariku mau kan. Nek misal otakku iku level 1 nih wibu. Iku mungkin di atas entah iku level 2 atau level 3, level 4. Nah, nek menurutku memang wibu akeh pasti jenisnya. Nggak mungkin ono wibu sing biasa-biasa, nggak mungkin. Iya sih, nggak mungkin. Pasti memang. ada yang lain lah, Pasti ada tingkatan yang lebih tinggi itu pasti. Pasti ada lah. Dari tingkatan yang pertama sampai tingkatan Iya. ke atas pasti ada. Ya kalian pasti bisa melihat di sekitar kalian lah, pasti kalian. Kalau kalian punya teman-teman wibu, pasti kalian bisa melihatnya. Perbedaannya pasti bisa kalian lihat. Nah, apa sih? Mungkin ada menurut Mas Otsu jenis-jenis, mungkin punya jenis-jenis wibu menurut Mas Otsu sendiri itu apa ya? Oke, mungkin nek misal bahas tingkatan, kita bahas yang paling rendah sih ayo. Oke, Yang pas paling rendah. rendah. Ini bukan wibu sebenarnya. Bukan. Mungkin lebih ke Awal mula untuk awal menjadi mula wibu. menjadi wibu. Ya. Atau mungkin enggak. Kok sing aku ngomong mau wibu ibaratnya kan pertama otaku. Wibu tingkat loro. Nah, mungkin ini ibaratnya otaku, Otaku, penyuka anime. penyuka anime. Nah, mungkin untuk tahap pertama, tahap yang paling bawah itu anime, penyuka anime. Penyuka anime, oke, penyuka anime. Penyuka anime itu tahap pertama itu penyuka anime itu mungkin masih seseorang yang berusaha mungkin baru mengenal anime, baru entah mungkin nggak harus namat nggak, mungkin baru melihat 1 episode, lihat 2 episode, sampai entah mungkin itu anime kan akeh Mas ya. Iya. Ada anime sing berepisode-episode sampai season-season. Ya kan? Iya. Untuk mungkin para penyuka anime di tahap-tahap awal mungkin ya apa ya, masih berusaha menempatkan passion mereka di genre-genre favorit mereka mungkin. Karena memang pertama mungkin gini, ada orang yang suka nonton roncom, romantic komedi gitulah. Ono sing memang senengane ndelok gore-gore, horror, thriller. Ono sing mungkin memang senengane ndelok sing liwet-liwet.
Oh, wait, hold on, wait. Liwet iku apa? Liwet iku kudu Gak usah jajan. sok polos anjing. Liwet iku kudu Gak jajan. usah ya? sok polos. Iya ngerti. Kudu jajan ya liwet Enggak iku. usah sok polos. Oke, ya, maaf. Nah, Tapi untuk kali ini kita tidak akan membahas itu. Itu akan kita bahas ke episode-episode selanjutnya. nah, penyuka anime, mereka masih berusaha kayak anime iki rek. Genrene didelok sik pasti deh. Oh, genrene iki. Pirang episode tak deloke. Ya. Nah, didelok. Oh, apik rek. Tak golek sing episode apa jeneng liya ngono lho, judul liyane, anime liyane tapi dengan genre yang sama. Kayak contoh ngene. Anime sing salah satu anime genre slice of life sing paling aku ngerti. Enggak aja angel-angel lah. Pasti jenis wibu pertama ini, penyuka anime ini, pasti anime pertama yang dia pertama kali lihat adalah Naruto. Nah, One Piece, itu loh, Pokemon, iya. Karena Ninja memang, Hattori dan lain sebagainya. Karena Yang memang- mungkin yang pernah tayang di televisi. nah itulah iya maksudku. Sing memang mungkin pertama kali ditayang di TV. Ya. Karena memang ya dengan tayang di televisi kan ibaratnya kan platform yang paling gampang Mudah diakses. mudah diakses kan memang. Ya. Ya kan ada di sekitar kita. Ya. Oke lah mungkin HP iso ndelok. Tapi Ah. karena memang penyuka anime kan masih di tahap awal ya Mas Ya. Di tahap awal mungkin ndelok di TV, wah, apa iki rek? Kartun. Wah, apa iki rek? Kok Kartun. seru? Kok seru kartun itu ke Jepang ya? Kok asik, kok asik, menarik, kok ya. seru, mulai mengikuti Ah. ya kan. Nah, mungkin kok iku mau penyuka anime tahap awal. Nah, masih berusaha apa ya? Dengan tahap awal ini pastinya kan menyesuaikan Mas ya. Menyesuaikan dengan adaptasi. Adaptasi ya. Sebutannya adaptasi, kayak nikmati ceritane. Ngono lho. Menikmati entah iki plot ceritane sing ya apa, entah iki mungkin oke lah mungkin kayak penyuka anime sing kayak pertama kali gini iki nggak terlalu ngambil teko fan service mungkin Mas ya. Karena memang mungkin ya nggak mungkin sih wong lagi seneng anime langsung Iya. ngaceng delok wong sing delok karakter sing BE Oke. terbuka ngono. Nggak mungkin langsung cenggur nggak mungkin. Ya. Jadi mungkin pertama menikmati plote actionnya ya kan. Kayak Naruto actionnya kan oke lah mungkin terlalu kartunis ya, terlalu anak. Tapi menurutku memang Naruto still the best sih Mas. Ya. Entah yo walaupun umurku sing kepala dua iki ya enggak tuwek-tuwek sih, sih kepala dua ya wis pokoke wis om wannabe lah. Ya wis ngono iku lah. Ya. Tahu sendiri lah, dia menyebutkan sendiri ya, umum ya. Ya, oke, bukan gua yang nyebutkan, oke. Nah, karena memang baru mulai ngerti ceritane, otomatis kan memang misalnya DE kan gak ngerti moro-moro koyo misal koyo sing jariku mau lho, sepurane aku gak bermaksud disclaimer maneh. Sepurane nek aku disclaimer, aku mek gak kepengin nyinggung ngono. BE omonganku ono sing nyelekit, enggak. Kan ngerti kan kadang Naruto itu biasanya ono flashback-e Mas ya. Penyebutannya adalah filler. Nah, Filler. Entah itu bahasa dari mana, tapi sepengetahuan kita untuk kata-kata flashback adalah filler dalam dunia anime loh. Nah, aku mau. Engko BE wedine, wong-wong sing lagi pertama ndelok Naruto, baru berlihat pertama Naruto, kok bingung ngono. Wah, iki apik rek. Entah kenapa kok moro-moro loh. Iki kok flashback iki ngono. Oke lah mungkin untuk beberapa orang yang memang mungkin paham gitu. Oke lah, paham gitu. Tapi mungkin takut Ya. kan para penyuka anime di tahap awal iki gak paham ngono iku lho. Gak paham. Jadi ya cenderung rodok labil. Oke. Labil. Bener sih. Ya kan labil. Wah, anime iki gak seru, akeh flashback, akeh omong-omongan tok. Cover itu ae kok perang-perangan, tapi yo wis ngerti lah yo. Kan lagi seneng anime, awake dhewe gak iso nyalahno. Gak iso. Wes. Penyuka anime berarti tahap awal. Tak tahu. Naik maneh lah iki sing kok jariku mau. Penyuka anime tahap 1, tahap 2, wibu normal. Wibu normal. Masih wibu. Nggak ada embel-embelnya, masih wibu. Tapi kita kategorikan menjadi wibu normal. Oke. Nek sampean beda nggak sih antara
Nek menurut sampean lo beda kasih antara penyuka anime tahap pertama dan wibu normal ini. Tapi soalnya menurut Vicky kono bedane sih sebenarnya. Menurutku sih beda sih, ono bedanya sih mas. Apa bedanya? Kalau wibu ya, menurutku ya, kan penyuka anime kan hanya menonton animenya ya. Iya, ndelok. Mungkin hanya sebatas yang diketahui oleh kalangan masyarakat lain lah. Kan memang mereka kan mengikuti perkembangan ya. Iya. Misalnya ono anime sing hype, dhek ndelok melok ndelok iki koyo Naruto nang TV, Iya. delok di iklanno nang TV. Akhirnya dhek melok mulai koyo menikmati. Ya tiap maghrib kan. Iya, setiap maghrib. Mari ngono ya aku mau. Ya. Tapi kok iso beda Mas nek menurut sampean? Ya apa itu? Ya. Kalau wibu ini ya menurutku itu bukan hanya sekedar nonton anime aja mungkin. Iki wibu normal ya, Rek? Ya wibu normal. Wibu normal. Jadi iki didukure penyuka anime biasa, wibu normal. Wibu itu mungkin apa? Dia itu sudah mulai membaca kayak komiknya, manganya. Karena mungkin gini, ketika orang-orang membahas animenya gini, terus ketika orang ini membahas manganya gini, lah kok beda? Kok kenapa bisa beda? Akhirnya mulailah dia membaca manganya gitu, atau komiknya gitu. Nah, mulai di situ lah dia mulai terus menerus. Oh, seenggaknya berarti memang antara penyuka anime mbek wibu normal, seenggaknya sing wibu normal iki wis mulai gelem ngetokno effort Mas ya. Ya, Mulai gelem berusaha gawe lebih mengenal anime lebih dalam lagi ngono ya kan. Oke. ya. Dan kan tingkatan pertama kan tadi kan penyuka anime. Menurut kita penyuka anime itu ya hanya sekedar nonton anime. Nah, tapi kalau wibu itu sudah mulai kayak membaca manganya, komiknya, Mulai koleksi lah ya. mulai terus habis itu bukan koleksi ya memang. Koleksi manga kan. Ya, Dari koleksi sampean manga, mau. ya oke. Terus kayak koleksi action figure gitu. Terus kayak datang ke event-event Jepangan anime gitu. Itasa mungkin. Oh enggak. Berlebihan. Itu Itasa masih belum sih. Kalau untuk tingkatan wibu Enggak, masih belum lah. Wibu normal mungkin enggak. Masih belum. Itu Masih ada belum. tingkatan lain itu. Oke. Ya gitu kayak ya baca manga pun terkadang dia masih ya kayak membaca dengan ilegal ya, bukan ilegal ya, kayak baca di situs online. Situs online tertentu lah ya. Ya tapi masih ilegal gitu. Yo kalian ngerti lah Yang mudah diakses gitu ya. Kalian tahu lah. Kalian ngerti lah linknya, nggak usah disebut. Ya. Dan juga kalian tahu lah untuk membeli satu komik pun memang cukup ya kalau di zaman kita ya untuk membeli satu komik itu harganya mulai dari kisaran 30 sampai 35 ribu. Tapi untuk tingkatan seorang anak kayak SD, SMP, SMA itu kan harga kan yang cukup tinggi. Cukup tinggi karena memang nggak punya uang. Sekalipun punya uang ya harus nabung dulu kan. Ya, makanya mereka ingin mengetahui mungkin kayak kan terkadang kan anime kan update-nya kan lebih lama daripada komiknya kan. Makanya si ibu ini berusaha untuk mencari lanjutan dari cerita anime tersebut. Makanya dia membaca komik itu dan membaca komik itu secara ilegal di situs-situs ya kalian tahu lah. Tapi menurutmu nggak Mas? Ini kan mlebu ibu Mas ya. Ya. Pasti wis mulai nyenggol pribadi ini lah Mas ya. Maksudnya? Kok sing tak bahas pertama mau loh. Soal arti kata wibu ambek perbedaan wibu ambek otaku loh. Ibaratnya penyuka anime ndelok tok. Nek wibu kan ndelok koleksi. Ono gak Mas kemungkinan DE iku wis mulai gawe kata serapan. Maksudnya kata serapan? Kata serapan antara DE misal ketemu koncone, "Ohayo." Nah, memakai bahasa Jepang di tengah-tengah penggunaan kalimat kata-kata sehari-harinya. Menggunakan bahasa Jepang menyelingkan Slang. Kayak jaksel gitu lah. Ya. Di slang ono nek wibu normal, tingkatan wibu normal ono gak Mas? Menurutku sih Nek teko aku, kata wibu, wis wibu loh, tingkatan wibu normal. Ya. Wis pasti ono. Ono ya. Nek menurutku sih kayaknya sih kayak hanya sekedar kayak
mungkin nggak jadikan satu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Tapi pasti diselatno Mas. Iya, Misalnya kok nyopo Ohio ya, kadang-kadang ya, kayak nggak menyapa, terlalu sering. kayak menyapa Ohio, kayak Ah. kayak apa namanya, mau makan itadakimasu, ya. kayak mau tidur oyasumi, kayak kayak berpisah dengan temannya matane, Pijak. bukan matane atau matane. Matane. Nah kayak gitulah mungkin. Hmm. Nggak diselingkan lah, kayak ya diselingkan Indonesia Jepang enggak lah, mungkin kayak hanya sekitar dipakai untuk hanya satu kata gitu, kayak Ohio gozaimasu, Tapi ya itu gitu. tadi. Arigato gozaimasu. Nah, Nggak terlalu sering. Ya. Nggak terlalu sering. Mungkin memang wibu normal ya apa ya, misal aku nangkepnya teko penjelasannya Mas Kakaboy. Dari penjelasan Mas Kakaboy mungkin wibu normal mungkin wis tahapan di mana orang-orang mulai ganti wallpaper HP ini tadi. oh iya dong, Wis pasti Mas ya. pastilah. Anime favorit ya. Anime Entah mungkin favorit ya. Kayak mungkin aku iki ya. Mungkin nek misalnya aku koyo wis mulai seneng anime ya pastilah kadang wallpaper tak ganti wallpaper HP tak ganti wallpaper anime. Ya. Entah itu mungkin koyo aku sing seneng anime Overlord, Ah. apa mungkin seneng anime One Punch Man. Nah, pasti. Ya. Dan wis pasti nggak menutup kemungkinan Mas ya. Duwe waifu Mas. Waifu. Anda langsung membahas waifu ya, cepat banget. Loh. Oke. Nggak menutup kemungkinan kan Mas. Iki wibu normal loh. Ya. Bukan penyuka anime tahap pertama kan. Enggak kan. Wibu. Wibu. Ingat kata wibu. Ya. Oke. Kan? Wibu berarti wis memang mungkin wis iso mungkin milih-milih teko anime iki wibune bukan waifune sapa, husbandone sapa, guys sing wedok-wedok ya kan mungkin seneng karakter lanang sapa ngono kayak wibu karakter wedok sapa ngono. Nah, untuk mungkin kalian yang mendengarkan, mungkin kalian yang mendengarkan ini nggak tahu apa itu sih waifu, apa itu husbando. Nah, Waifu iku teko kata wife. ya kan? Ya, oke. Waifu teko kata wife. Wife iku kan istri. Ya. Jadi misalnya ono arek lanang seneng karakter anime wedok, iku waifune dhek, dianggap waifu. Oke. Husbando teko kata husband. Husband berarti kan suami. Ya. Kan berarti bisa diartikan kalau ono arek wedok delok anime seneng karakter lanang iku dijajikno husbando. Ngono. Oke. Tapi iki nggak menutup kemungkinan Ya. 2022 Ya, tahun sekarang. Ada Tahun apa? sekarang. Ya, apa? Menggo Mas. Wait. Menggo ini apa ya? Belok Mas. Belok Percaya ini aku. apa ya? Oke, sing belok Mas. Maksudnya belok ini apa? Ini Percaya apa? Ini apa ini? Percaya aku, akeh sing belok. Iya, belok ini Wedok apa? seneng wedok, lanang seneng lanang. Iya enggak? 2022 loh. Habis Pride Month loh iki. Oke. Bulan Juni wingi loh. Akeh loh sing rayakno. Ya aku enggak untung saya diundang tapi gak teko. Maksudnya ngene. Mengaku dia. Maksudnya ngene. Mungkin ono arek wedok sing kagum dengan karakter wedok, entah iku keren, entah iku mungkin karakter sing dewasa. Ya. Bukan maksudnya dewasa sing aneh-aneh enggak, mungkin pembawaan karakter iku dewasa. Onesan. Sing ngono. Nah. Sama juga laki-laki. Entah mungkin seneng karakter laki-laki sing keren ngono. Kan enggak menutup kemungkinan Ya. Mas ya. Laki-laki mulai ngambil husbando, mulai memilih husbando mereka masing-masing. Jadi memang mungkin untuk wibu normal wis mulai ngerti, wis mulai paham kayak milih husbando ambek waifune masing-masing Mas ya. Ya, oke. Nah, wibu normal. Oke, iki pasti ono ndukur maneh Mas ya. Oh, iya dong. Kayak sing nggak jarene mungkin nggak. kayak jarene sampean mau. Wibu normal. Wibu normal itu wibu sing delok anime, sing koleksi manga. Nah, ibaratnya kan wis effort, wis gelem ngetokno, wis berusaha. Ya. Gelem ngetokno merogoh koceng dalam-dalam ya. Mungkin ono maneh. Wibu sing gelem merogoh koceng lebih dalam maneh. Tambah nemen maneh. Agak gon. Ngetokno dhuwit maneh. Iya, kan bukan kita. Enggak, kita miskin Mas. Kita miskin. Rekaman gue pakai rekaman HP, oke. Rekaman HP lo ya. Ya. Iki syuting Tengah sawah. tengah sawah. Peteng-peteng. Ah. Iki jam
2250. Waduh. Nah, iki awake dhewe sengaja ngene ya. Kesampingkan soal iku. Ana wibu sing pastine gelem rogo koceng lebih daleman. Mengeluarkan effort lebih banyak lah. Enaknya disebut apa? Kita menyebutnya adalah dengan wibu expert. Expert. Berarti bener-bener sing effortnya wis Yang wah. enggak, masih tapi biasa. Paham enggak? Tapi biasa. Oke. Wibu expert. Nah, wibu expert iki koyo sing jareku mau pasti ya. Gelem ngrogo kocek lebih dalem maneh pasti. Iya, oke. Wibu expert iki. Berarti Iya. expert iki wis elit ibaratnya. Oh iya dong. Wis Kita gelem, sembah. wis gelem metu duwe akeh deh. Oh, kita sembah. berani keluar uang. Kita suhu Oke dia lah. suhunya. Iya, dia suhu. Ah. Soalnya Oh, memang penyebutannya adalah sultan. Sultan. Kalau di event-event biasanya Ah. nyebutnya sultan. Oh, iya, pasti sultan. gitu. Karena memang dia wis wani ngetokno duwe, Ah, ya kan? ya. Pastine wibu sing expert iki pasti punya penghasilan pasti ini. Oh iya dong. Karena memang dia wani ngetokno duwe akeh gawe mungkin hobine dia iku mau. Karena mungkin bisa ingin mengeluarkan uang banyak buat waifunya atau sebagainya. Dia memang sultan, elit. Ya kaya wong-wong nek jaba kono wis nek wis gelem ngetokno duwe, dia elit, ya kan? Tapi memang nek memang dia elit gelem teko event, berarti dia kudu gelem enggak harus ya sama. Gini loh, wibu expert berarti ono gak Mas kemungkinan dia iku mulai cosplay. Agak itu menuntut kemungkinan agak. Kan dia duwe duit yo. Iya. Dia duwe duit loh. Nah, Ya kan? Dia duwe mungkin entah iku dia jahit dewe kostum cosplay anime ya kan. atau sewa atau beli. Nah, Pasti ada kemungkinan Mas. mungkin bukan kemungkinan lagi, pasti memang Pasti. kayaknya. Karena memang dia beruang. Iya. Beruang itu mau. Karena dia mungkin ingin mewujudkan, menciptakan karakternya hidup lah mungkin lah. Oh, passion. Ya, mungkin ingin Menghidupkan karakternya yang dia suka. ya menghidupkan karya apa? Karakter maksudnya istilahnya. Menghidupkan karakter yang dia suka dengan cara dia memerankannya. Ya. Dengan dia cara cosplay. Entah itu cosplay dari anime apapun itulah Ya entah, yang dia suka lah gitu ya. Entah itu laki-laki mungkin, tapi gak akeh. Gak titik sih Mas. Cosplay iku Mas ya. Tapi oke lah ya. Seenggaknya kan memang dia kan gelem ngetono duit kayak cosplay. Iya. Mungkin dia ya iso ae koleksi baju cosplay. Oh iya dong. Pastinya dong. Lah koleksi kayak misalnya karakter A. Wah, aku punya Kostum cosplaynya iki. kostum. Iya. Aku pengen tuku lah, pengen beli lah biar Gak mungkin Mas, gak gelem. Misale loh, oke lah kostum cosplay dijual. Tapi jarang ono sing gelem ngedol. Sewa. Nek sewa oke. Tapi kalau zaman sekarang ada kok banyak kok Mas. Sewa cosplay ku akeh. Oke memang, tapi kan ya mungkin memang beberapa orang tok yang tahu gitu. Iya. Dan khusus untuk wibu expert ini Mungkin tok. apa sih kayak channel lah. Channel Channel buat beli kostum cosplay lah. Orang-orang dalam lah ibaratnya. Ngono. Kok jareku mau. Gelem rogo kocek dalam-dalam. Pastinya dia koleksi Android Mas. Android. Action figure. Gunplay. Nah, bahkan ya kalau Android itu adalah versi dari action figure yang kecil Kan. istilahnya Sing burine ono plastiknya iku ya, Mas ya. istilahnya paling gampang Android yang versi chibi. Oh, chibi oke. Versi chibi. Sak telapaan mungkin. Iya, sak telapak. Sak telapaan tangan. Tapi untuk wibu expert ini terkadang dia berani mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan action figure dengan ukuran seukuran manusia. 1:1. Iya. Jadi seukuran manusia asli gitu.
emangnya ono Mas action figure 1:1 itu? Ono lah. Ada lah. Ada. Iku kira-kira tak pirang juta Mas ya? Wah. Untuk kantong kita sendiri pun masih nggak nyampe ya. Pastinya ya. Pasti lah. Gak nyampe lah karena Nyampe memang lah. 1:1. Enggak. Gila sih. Satu. Apa ya? Gua lupa penyebutannya. Pokoknya ya itu action figure dengan ukuran yang seukuran manusia lah. Jadi dia bisa melihat karakter yang dia suka dengan wujud asli manusianya gitu, dengan wujud ukuran manusianya gitu. Oke, Wibu expert iki wis gelem koyo koleksi cosplay. Koleksi kostum cosplay. Dia gelem cosplay di tengah event, ya kan. Nah. Entah iku event dek mungkin sebuah Kampus, kampus. event kecil atau event besar lah. Event ternama atau event kampus dan lain sebagainya. Ya. Koleksi baju cosplay, dia pun ikut cosplay atau mungkin juga ikut coswalk, ya kan. Dengan juga dia koleksi Nendroid, action figure, ya kan. Ibaratnya memang bener-bener iku deh memang ya. Atau mungkin deh itu ku poster-poster ngono gak Mas? Poster didekek nang kamare ngono. Ditaruh di kamarnya poster-poster anime. Atau mungkin idol-idol. Kan ada tuh idol anime, Aikatsu. Ya. Bisa jadi loh Mas. Oh iya sih. Wibu expert loh. Dia beruang loh, ingat. Dia beruang. Mungkin dia iso aja tuh wallpaper. Entah wallpaper, bukan wallpaper, sorry. Poster. Tapi ditempel di dinding kamare. Nah, tapi Mas ya, terlepas teko koleksi baju cosplay, dia ikut cosplay, dia koleksi action figure, poster sing koyo tak sebutno mau, Dakimakura termasuk gak Mas? Dakimakura apa? Pasti sih. Karena siapa sih yang nggak mau tidur dengan waifunya? Oke. Dakimaru adalah kalau kalian nggak tahu, Dakimaru adalah sebuah apa sih istilahnya Dakimakura atau Dakimaru sih? Gue juga bingung sih. Terserah apa kalian sebutnya lah. Nek aku ya Dakimakura memang. Kita pakai dengan Daki. Sorry loh ya, mungkin nek misalnya salah mungkin tolong koreksi. Sepurane. Ya kan aku gak duwe ya kan. Aku mek saeling-elingku kata-katanya Dakimakura. Oke, kita pakai dengan Dakimakura. Dakimakura. Dakimakura adalah kalau yang kalian nggak tahu adalah wujudnya itu seperti bantal, tapi itu bentuknya persegi panjang. Nah, bantal itu diselimuti kayak semacam serimbet, Sarung bantal. Sarung bantal. Sarung bantal. Dengan gambar karakter yang kalian suka. Bisa waifu. request. Ya, waifu. Bisa custom, bisa request. Karakter kalian suka waifu harus panggil kalian. Kalian bisa request. Bisa request gambare sapa. Entah iku gambare sing ya kita sebut kayak Hinata, Tsunade. Ya, kalau yang laki-laki kayak misal Kakashi atau apa Sasuke ya. Naruto gitu kan. Pun kalian bisa juga request pakaiannya pun gimana. Bahkan tipe pakaian bisa custom yo. Iso custom berarti iso pesen awake dhewe request tolong gawekno. Tolong gawekno. Rungokno aku. Tolong gawekno. Tsunade. Iya. Tsunade. Loli. Wait, what? Loli. Custom. Iso enggak? Bisa. Permintaan loh. Iya. Enggak salah sih. Pemberi adalah raja loh. Iya, enggak salah sih. Yang udah memikir. Bukan aku, bukan Iya, saya. maksudnya ada pasti orang di luar sana mikir kepingin meminta Tsunade dengan wujud loli. Pasti. Bahkan ada loh. Wujudnya Tsunade tapi wajahnya Megawati. Mari ini lah tipe apa Mas? Lanjut apa Mas? Enggak, sebelum kita pindah ke jenis selanjutnya. Wibu expert ini juga bisa melakukan seperti kayak apa sih namanya, kayak menempel-nempel stiker karakter yang dia suka ke kendaraannya kayak mobil, sepeda motor. Itu sebutnya apa sih Mas? Itasa. Oh, Itasa. Itasa. Itasa itu kan apa? Sekedar apa ya? Nah, ini menurutku ya. Aku memang gak duwe konco tapi memang gelek browsing ngono ya kan. Itasa itu kan bukannya sing koyo nempel no stiker bukan stiker juga.
apa? Aku gak ngerti sepeda motor asine, gak ngerti mobil otomotif. Ya intinya menempelkan stiker yang bergambar Anime kan. ya anime di Di kendaraannya kendaraan dia. iku kan. Itasa. Ya. Itu sebutannya Itasa. Kita nggak tahu loh ya. Kita bukan sok tahu tentang Itasa ini. Tapi memang itu diisi kepala kita loh, memang artinya koyo ngono memang. Ya. Yo Itasa memang yo nempelno iku kan. Heeh. Oh iya dhek kan gelem bondo ya. Heeh. Dhek gelem keluar uang banyak loh. Iya. Menempelkan karakter Gia, waifu Gia ke sepeda motornya, ke kendaraan mereka, mobil sepeda motor, sepeda ontel ada. Tapi kudu stiker biasa kan, Mas. Maksudnya stiker BE kena banyu, misal kena air langsung ngelintek, langsung ngelupas enggak kan. Pastinya kualitas tinggi stiker itu. Kena air pasti yo tetep nempel. Iya. Iya ya, expert iku yo. Iya. Ibu expert iku yo. Heeh. Oke. Bahkan ya apa jenenge untuk memasang sebuah stiker itu di kendaraannya itu pun juga memakan biaya yang banyak. Bahkan ada yang sampai kayak 500.000, bahkan sampai 1 juta. 1 juta itu karena kayak mungkin dari segi kualitasnya, dari segi desainnya gitu. Memang mungkin stikernya dewe ya kualitasnya apik, bagus. Oke. Dan memang mungkin nek soal Itasa aku tahu krungu, entah iki memang temenan ono apa mek sekedar rumor. Ono Apa? Uwong gendeng. Gendeng we. Ono orang gila, bukan gila. Apa ya? Nek menurutku iki gila sih, Sen. Idene gila. Bukan gila koyo hilang akal enggak. Iki bener-bener gila soalnya apa? Out of the box. Dia ganti suara hong, suara klakson. Oni-chan. Oni-chan. Kalau mungkin menurut gua bukan klakson ya, bukan klakson. Sepengetahuan gua bukan klakson. Sepengetahuan gua itu kayak gua pernah lihat tapi bukan klakson, kayak menghidupkan sepeda motor, starter sepeda motor. Kayak iku pun iso di custom yo. Iya kayak di misalnya dihidupkan ya terus jreng bunyi sepeda motor normal kan bunyi kan jreng gitu kan. Kalau yang ini bukan kayak oh hayo gozaimasu kayak ngerti. Oh hayo gozaimasu kayak apa bahasa kayak master gitu. Oh master gitu. Ayo gozaimasu master gitu. Oh hayo gozaimasu master. Iya. Tapi aku gak tau krungu sih. Tapi nek memang sing aku ngertine memang waktu iku browsing koyo sekedar yo iseng-iseng browsing di Google. Ada orang memang setting klaksone ya iku mau Oni-chan. Aku gak sih lah iku. Ya justru aku juga gak ngerti sampean sing startup mesinnya malah bunyi oh ayo gozaimasu master. Aku lek klakson aku gak tahu. Cuma lek aku terkadang kayak apa scroll sosial media lek mbok editan atau ya editan lah atau apapun. Tapi terkadang ada juga sepeda motornya bunyinya kayak gitu, di starter, dinyalakan semuanya terus oh ayo kalau saya master gitu. Itu nggak tahu ya itu awalnya sekitar editan atau memang ada, nggak tahu. Nah iki memang aku ndeloke asli, Mas. Oh asli ya klakson ya. Begitu mobil kayak Oni-chan gitu. Mobil apa sih pasti gue lali aku. Entah mobil jenis apa, seenggaknya memang itu mobil keluarga. Begitu dinyalakno mesinnya normal. Begitu dipencet klaksonnya Oni-chan. Menurut kene enggak iso ngejudge dhek. Ya bener sih. Iku ya mungkin untuk orang yang beruang dhek gelem ngetokno iku normal. Seenggaknya memang untuk hobi dia loh, kelas dia. Normal memang. Ya. Tapi memang untuk kita mungkin nganggapnya terlalu berlebihan memang. Nah, mungkin ya kita menganggapnya terlalu berlebihan karena kita nggak punya uang. Makanya kita bisa mewujudkan kita tidak bisa mewujudkan tersebut. Mas yo memang nggak punya uang, Mas yo. Yang menurutku dewe memang nek misalnya aku duwe duit, misal keadaan aku punya uang 500 juta atau 1 M. Aku duwe peda, aku punya peda motor. Tak suruh kayak gitu nggak mau sih, Mas. Ya sih, ya gini aja lah. Setiap orang punya pendapatnya sendiri, punya pendapatnya sendiri. Entah itu ingin memasang klakson dengan bunyi Oni-chan, ingin memasang klakson dengan bunyi Kia, ya dan sebagainya. Iya, sempat kepikiran mungkin ono orang di luar sana sih mungkin masang klaksonnya ya itu
pendapatnya setiap orang punya pendapatnya sendiri-sendiri. Oke. Kita nggak bisa ngejudge ataupun dan lain sebagainya. Oke. Wibu expert. Hmm. Kita tarik kesimpulan wibu expert iku wibu sing koleksi baju cosplay, Ya. wibu sing ikut cosplay Ya. karena memang dia punya uang, Ya. koleksi action figure, Ya. masang-masang poster, wallpaper. Sebenarnya masih agak sih, masih agak banyak penjelasan tentang wibu expert ini. Cuma kita nggak bisa menjelaskan satu-satu ya, karena terlalu panjang. Ini pun sudah panjang loh. Apalagi kita bahas lebih dalam lagi tentang wibu expert ini. Untuk mungkin memang soal pembahasan lebih dalam mungkin kita lanjut di lain kesempatan mungkin. Oke. Oke. Wibu expert. Iki di tingkatan sakmene. Pertama penyuka anime, Penyuka anime adalah tingkatan pertama. Tingkatan kedua adalah wibu dengan wibu normal. dengan kategori wibu normal. Wibu Kita normal. mengkategorikannya dengan wibu normal. Dan yang ketiga adalah wibu dengan kategori wibu expert. Elite, sultan. Sultan. Nah, untuk keempat ya sekarang ya. Oke, keempat. Penyuka anime, wibu expert. Oke, yang keempat. Mungkin lagi yang keempat menurut Mas Otsu. Iki mungkin wibu paling kronis paling. Oh, kronis. Wow. Kata-kata yang cukup nice. Iki mungkin memang gak bisa ketolong mana mungkin. Oh. Ups. Wibu sing memang apa ya? Wibu sing memang mungkin gak ketolong, kronis. Nah. Gak bisa mungkin balik jadi manusia normal lagi. Oh, berarti dia ucap lagi. Oke, mungkin bisa. Tapi butuh usaha, Butuh waktu yang lama. Mungkin waktunya adalah ketika dia sudah sadar diri Itu akan keadaannya yang dia rasakan sekarang. betul. Apa sih? Apa nek ngarani? Sebutannya apa enak? Wibu sing bener-bener kita cari kata. Wibu yang bener-bener kronis dan gak ketolong lagi. Enaknya apa? Sebutannya apa? Mungkin kita sebut dengan wibu freak. Wibu freak. Aneh. Untuk Indonesianya adalah wibu yang aneh. Freak aneh. Kalau Inggrisnya mungkin freak ya. Ya, nggak tahu sih. Tapi kita paling gampang menyebutnya adalah wibu freak. Oke, aneh. Aneh. Berarti bener karena dengan aneh iki mau, Hmm? dia bener-bener ibarat kanker itu stadium akhir. Wah. Nggak ketolong. Ibaratnya meneh wis meneh wis jadi benar-benar nggak ketolong. Nek misal koyo penyuka anime Nah, biasa, ya. lakinya tuh anime, wibu normal, just human being biasa, manusia biasa. Jadi nek wibu expert oke lah wis mulai koyo mendalami. Nek wis wibu freak iku wis aduh. Nek menurut sampean wibu freak iki wibu sing ya apa Mas? Wibu freak itu ya. Dia itu sudah kayak antisosial, ansos. Udah nggak mau ketemu orang, nggak mau bersosialisasi lagi. Mungkin Nutup, introvert. Mungkin dalam bahasa Jepangnya adalah hikikomori. Oh, hikikomori. Oke. Jadi dia mengurung diri di suatu ruangan. Terkadang dia mengurung diri di sebuah kamar. Dan terkadang bukan terkadang lagi sih. Memang mungkin itu sebuah kehidupannya lagi. Iya. Mungkin dengan Dia udah nggak mau. hikikomori itu sebuah kehidupan yang baru bagi dia. Dia nggak keluar rumah sama sekali. Jadi dia mau makan di sana, mau tidur di sana, mau makan di sana, mandi di sana, buang Mereka air lakukan di satu tempat. di satu tempat lah pokoknya intinya. Dengan Bahkan pun kalau kalian misalnya masuk ke dalam ruangannya, semuanya adalah isinya sampah. Maksudnya bukan orangnya sampah, bukan loh. Kayak tempatnya berserakan, terus kayak bungkus-bungkus makanan itu pun nggak dibuang, ya tetap di satu tempat itu aja, nggak mau keluar rumah karena dia nggak mau keluar rumah, nggak mau keluar dalam ruangan tersebut. Makanya itu ya yes gitulah, kayak freak aneh gitu. Aneh. Wibu freak wis bener-bener wibu sing gak ketolong Mas. Nggak ya. ketolong lah. Aneh memang. Dan terkadang ya. Pastine wis bener-bener nganggap dia wong Jepang padahal dia kudu wong Jepang dia. Iya dong. Aneh kan? Ya, Dia wis oke. kronis loh. Oke. Dia benar-benar berharap koyo misal ya, ada satu orang wibu freak.
Dek delok anime isekai. Gawane ku koyo kepengin nang isekai ngono. Paham gak sih? Oh, ya ya. Nah, ya kan? Koyo gawane pengen mati ya. Berharap dengan dek mati, dek ketemu someone Ah, ya ya. sing dek delok teko anime iki mau, genre isekai iki mau. Ah, Ya kan? ya. Bisa jadi loh. Mungkin dengan DE wibu freak wis mulai koyo sosokan mungkin gawe sing ngerti anime Death Note L Lauliet longgone wis mulai koyo wong ngene apa mungkin Sing dodok iku sih. iya Lauliet nah iya koyo sok-sokan longgone ngene Mangan rambutnya mangan apel mangan sing legi-legi mangan sing manis-manis ya kan mangan permen rambutnya dawa acak-acakan motone celaan ya kan Itu dalam bahasa Jepang itu dalam bahasa Jepang juga ada penyebutannya loh, Mas. apa mas Apa sih aku juga kayak nyebutnya cucunya Junibyo Junibyo. oh iya mas pasti ini iya Junibyo bos tanganku tangan api neraka Waduh. Eko kon tak kandani kon nek duwe kanca ngono Iya. ojo dicedheki tinggalan Waduh. gak apik kon Gak apik. mentalmu melok kesenggol percaya Enggak kon ketika disenggol dia akan bunyi kia. iku nek ojo critakno mas iku kancane awake dhewe nah wis tak kandani ojo ngomong sapa-sapa kon nek duwe kanca koyo ngono tinggalan mentalmu melok kena kon Iya. 1 kali 2 kali 3 main 3 kali main ambek wong iku Mungkin sekarang kalian lagi tahap penyuka anime. Namun ketika kalian menemukan Wibu wujud freak. orang seperti itu, Wibu wibu freak. freak. 1 hari 2 hari mungkin kalian aman. Seminggu kemudian tangan saya kebakar, mengeluarkan dragon naga api. Wah. Ya. Stop. Apa? Berlebihan Anda. Oh, enggak. Anda berlebihan. Wah, enggak ngerti. Ya. Pendengar kan enggak ngerti aku lah apa mau. Matanya ditutup dengan perban. Ah. Ketika dibuka, mengeluarkan cahaya. Anjing. Oh iya. Kon niku aduh. Murmur Sukiyomi. Sukiyomi. Bulan. Berada dalam kuasaku. Kon enggak. Iya. Aneh. Wis. Enggak. Aku mau sih. Wis. Bener-bener enggak ketolong, Junibyo, antisosial, introvert. Apa ya? Oke. Bukannya apa ya? Sorry nek misalnya kata-kataku kasar mau. Tapi aku mau memang wibu freak sih, bener-bener wis mau gimana lagi deh, wis memang iku. Ya iku mau. Ya istilahnya paling gampang nggak ketolong lagi ya. Ya iku mau bener gak ketolong ya. Mau Ka- gimana lagi deh wis entah mungkin teko tata cara bicara ide wis mulai bahasa Jepang ngono ya Mas. Entah mungkin mungkin ini. ketemu Kalau- koncone ngono kayak aku ya. Wibu freak iki. Ohayo. Ngono kan. Setiap hari wis pasti ngomong bahasa Jepang. Ya pasti. mungkin kayak tadi di tahapan wibu normal. Hmm. Kan Mas Ojo kan bilang tadi mungkin di setiap bahasanya akan diselingi kayak bahasa Jepang dan Indonesia. Nah, tapi ini mungkin di wibu freak ini bukan diselingi lagi. Udah mencampur jadi satu. Nyampur dari satu apa dia mulai ngomong bahasa Jepang setiap hari? Enggak. Kayak mencampur jadi satu. Misal kayak wibu normal kan cuma kayak iya mas, juga gitu doang. Gitu toh, jarang dipakai. Nah, Cuma kalau wibu sekali. freak, mas, hari ini gua kyo man dan sebagainya lah. Pokoknya Indonesia dan Jepang jadi satu. Ya koyo sing Kayak postingan FB Watashi wa psikopates. nah, Iku. itu freak. Itu. Anda Itu. yang postingan Facebook tersebut tobat Anda 2022. Ya. Gay semakin banyak, lesbi semakin banyak. Ingat. Kok sampai sana kan nyebutnya? Itu kan benar kenyataan. Ya, oke, fine. Kita nggak bisa menampik kenyataan. Oke. Seenggaknya itu kan. Ya. Kayak kalau kalian dulu pernah nonton Tokyo Ghoul? Nah, iku mau maksudku Mas. Ono arek, ini lho kasusnya. Ono arek, iki mbok SD ta SMP. Watashi wa psikopates. Nah, itu Watashi wa bunuh teman Watashi.
Itu. Watashi gorok lehernya. Tapi Watashi kok ketawa. Itu aneh. Itu freak Itu- aneh. itu Itulah benar. disebut dengan wibu aneh atau wibu freak. Itu. Menurut pandangan kita. Tapi sorry, walaupun bahasaku kasar, mau koyok nyinggung wibu freak gak ketolong maneh, aku salah satu teko iku mau. Salah satu bagian saya dari akan itu. menjauh, Jogja. Terima kasih. Oke. Sedikit apa ya? Sedikit curhat masa lalu lah. Waktu SMP, kebetulan aku sama Mas kakak gue kan satu SMP. Oh iya, kita itu dulu satu SMP. Satu SMP ya kan. Waktu dulu memang di kelas memang bener-bener yang merasakan Junibyo iku mau, Mas. Kok baru tahu saya ya. Jadi koyok ngene loh. Sepengetahuan Enggak, gua itu dulu Angga itu penyuka loli loh. Om loh. Enggak. Om penyuka loli loh. Enggak, aku saiki enggak terlalu loli enggak, soalnya memang apa sih? Enggak bukannya apa ya? Enggak menarik. Nek menurutku enggak menarik karena memang masih anak-anak. Oke. Nek kasusku mbiyen ngene Junibyo ngene. Kudu Junibyo sing koyo tanganku keluar Ya, pokoknya apa? Isnaga atau apa? enggak terlalu berlebihan. Entah iki disebut Junibyo apa enggak, tapi ngene. Dulu sempat lo anime jenenge Golden Time. Golden Time. Mungkin Mas iso browsing apa pendengaran kok iso browsing. Nah. Anime Golden Time. Iku anime lawas memang. Anime lawas. Romance. Intinya memang ceritanya romance. Romance. Ya apa ya? Karena memang waktu itu mungkin memang aneh memang aku, Mas. Mana? Penyuka anime tahap pertama iki. Dulu anime Golden Time. Entah kenapa kok memang bener-bener kerasa cerita romance itu mau bener-bener kok nggak relate tapi kok ngena ngono lho. Okay. Saking menghayati ku mau. Jadi nek kasusku Iya. penyuka anime, wibu normal, nggak expert, langsung wibu freak. Tapi wibu freak tahap awal. Kok agak tahap awalnya? Tahap awal, Mas. Soalnya aku kan nggak tanganku nggak. Jadi ngene. Nggak, istilahnya bukan tahap pertama lah mungkin. Belum kronis lah. Belum kronis. Ya. Tapi kudu wibu expert loh, enggak. Aku kan enggak wibu waktu itu masih sekolah kan. Jadi ngene. Waktu ngerti koyo cerita romantis, ya ngerti lah nek misalnya cerita romansa kan mesti ono koyo putus nyambung kan. Ya. Ya begitu aku ndelok anime jenenge Golden Time, ngerti ngono kisah cinta Kagakoko sing karakter wedok ambek Tada Bandri. Jenenge Tada Bandri. Entah kenapa kok mulai koyo ya ngono lah cinta-cintaan lah biasa. Yeah. Tapi memang khusus kayak anime iki kan konsepnya memang cinta-cintaan di kampus. Dan ono memang koyo cerita-cerita masa lalu, flashback filler. Iya, filler. Wis koyo ngono iku. Dan memang bener-bener dengan menikmati anime Golden Time iku mau di masa iku memang, dan mungkin memang 1 dari 10 anime pertamaku ya. Golden Time iku mau memang bener-bener menikmati dan sampai apa ya? Berpengaruh dalam hidup ya? Bukan pengaruh, Mas. Apa? Pikiran. Pikiran waktu itu, waktu SMP, kelas 2 SMP. Koyo aku bari ndelok anime iku kok koyo lah pokon iku pedhot sampe Kagakoko sih lah pokon koyo ngono iku lho, Mas. Paham gak sih? Koyo aku nang kelas iku koyo lemes ngono turu ngene lho di atas meja, koyo tidur ngene. Lapo sih kon iku pedhot karo Kagakoko iku lapo sih ngono iku lho, Mas. Paham lah. Ya. Kancaku sing ndelok iku Nah, man. I mean like man. You trash. Isi koyo ngono iku lah. Ya akhirnya tapi memang iku memang jujur memang. Iku pengalaman Junibyo. Tapi setelah iku memang aku sadar memang iku anime. Sebenarnya anime kan memang cerita sing dibuat seseorang. Iya. Ya kan? Jadi ya wis ya paham lah pikirannya arek SMP kan cek labil-labil ya kan. Delok anime iku ya yes ngono iku. Pikirannya melok kesenggol titik langsung napa sih kon iku pedhot sampe Kagakoko. Ya wis ngono iku lah. Terus memang wibu freak. Dengan tata cara ngomongnya wis pasti berubah ya kan. Pakaiannya wis berubah. Pasti ini. Pasti ini. Apa? Wibu expert iki. Kita naik sebentar. Kita turun sebentar ke Wibu expert. Wibu expert kan koleksi Dakimakura. Wibu freak pasti loh. Wibu freak pasti koleksi Dakimakura. Yeah. Tapi pasti lebih you know
Ngerti lah. Ya. Wibu freak Mas, nggak iso awake dhewe pasti. Ya, Pasti, oke. Kalau si Dakimakura sing Tit. nah, boyku Dakimakura Ya. karakter apapun itu Ya. lah pasti ini. Semua karakter bisa gi apapun. Semua karakter pasti bisa diiku memang Mas ya. Dakimakura sing pastine dengan nggak ketolong itu pastine nek misalnya expert iku mungkin cek sebatas normal Dakimakura nek wis sing wibu freak iki wis Bau. enggak maksudnya ngene. Berarti memang Dakimakura wis enggak iku memang Ya. wis rada terbuka. Ya Yes. enggak rada wis terbuka. Naked. Oh, iya kan? Ya. Wibu freak loh. Oke. Untuk tipikal wibu freak mungkin. Iya kan? Naked. Bisa jadi. Kan gustong, iso pesen. Iya, tapi terkadang pun gak hanya Wibu freak sih yang punya kayak Dakimakura yang telanjang seperti itu sih. Ada kayak wibu normal pun juga punya, wibu yang expert pun juga ada. Tapi kita kembali loh, balik sih loh. Kembali lagi ke topik pembahasan sih awake dhewe ngobrol-ngobrol iki. Iki wibu freak, Mas. Oke lah wibu normal, sing koyo jareku mau. Tapi kan dhek koyo sekedar koleksi tok. Normal deh, koleksi manga, anime. Mungkin dengan dhek ndelok anime mungkin ono cerita-cerita sing terlewat, dhek ndelok manga versi lengkap Ya. koleksi manga. Expert, dhek koleksi mungkin dengan menyukai anime, koleksi mangane anime. Dhek mulai koleksi action figure. Iya kan? Ibaratnya ngono nek aku loh ya, nek pendapatku. Nek dengan wibu freak iki wis mulai wis ibaratnya ya apa ya? Iki sorry, makin bengi mungkin makin lama mungkin pembahasannya mungkin makin dewasa ya. Sorry sebelumnya. Tapi mungkin iso ae lho Mas Dek, mungkin wis mulai koyo koleksi hentai. Hentai tapi karakter sing Dek senengi. Entah iku waifu apa wasbando, ya kan? Ya enggak? Pasti ini loh. Enggak menutup kemungkinan loh. Wibu freak iki sing kita bahasain. Tapi ya, menurutku kalau mengoleksi hentai dengan karakter favorit yang atau karakter yang dia suka, mungkin wibu yang kita sebutkan sebelum-sebelumnya mungkin dia punya. Tapi kalau kata-kata wibu freak ini, dia itu bukan hanya sekedar mengoleksi hentai yang isinya karakter yang dia suka, bukan. Genrenya. Kita membahas genre. Oh pasti, genre nggak mungkin pasti genre pasti deh wis ngerti beberapa genre sing bahkan nggak orang ngerti. Maksud paham nggak maksudnya? Deh maksudnya genre-nya itu lebih dalam pasti wibu freak. Oke lah wibu expert ngerti koyo genre romance, school. Ya kan? Biasa lah. Romance, school, harem. Harem ya kan. Ecchi. Enggak, maksudnya genre hentai sing. Oh, oke. Ecchi biasa, Mas. Hentai ku wis Ya. Nah, ya Vanilla. kan? Ya. Pasti nek sing expert wibu normal, wibu expert dua tahap itu pasti ya iku, Mas. Ya. Tapi nek wibu freak iki wis pasti genre-nya makin beragam, Mas. Monster. Tentakel. Futanari. Berbatang. Apa mana sebenarnya? Apa mana sebenarnya? Pas itu. Monster, Udah, monster. tentakel, Tentakel. Futanari. Futanari. Apa mana? Oh. Gore. Hentai gore. Iya. Kita bahas hentai loh. Iya. Saya ingin nanya. Hentai bukan anime yang bergenre gore, bukan. Tapi ini gore. hentai gore. Gila loh hentai gore. Hentai gore itu apa ya salah satunya? Ibaratnya iki ngene rek. Apa ya? Sik, ndahku gatel nyebutno ae. Sik. Hentai gore iku kaya apa ya? Apa ya salah Kan satu? iku ibaratnya ndelok porno. Tapi brutal. Tapi brutal, sadis. Ono cairan putih ambek cairan merah. Cairan putihne ujeb, cairan merahnya darah. Jadi yang ngono. Tapi aneh, ada orang yang menikmati iku, Mas ono. Apa ya salah satu dhisik hentai dhisik apa ya sing ngarepe iku lho. Apa? Eruption ta opo iku. Euphoria.
Nggak tahu lah pokoknya. hentai euforia memang iku Pokoknya sing aku ndelok sing asisan. sing iki sing dikek selang kene ambek selang lambe ambek sing mburine Iku film horor, Human Enggak. Centipede. hentai ono. Wah, aku gak ngerti. Jadi ya ono hentai sing mbu pokoknya jadi ya nek gambare iku ya jadi selang teko lambene dilebokno teko ning sini. Enggak rembo fungsine ya apa iku gak ero. Nek aku memang ngertine iku nek film iku kan Human Centipede, nek wong-wong sing koyo merangkak dijahit antara iku ya kan ya sorry. Yes, kita Iya. kita sampingkan itu kita lanjutkan lagi hentai core. Nek memang sing koyo tak sebutno mau, iki mungkin kon kabeh ojo sok polos kon ilingo. Ojo sok polos, aku ngerti iki pendengarku iki wis pasti ono sing dewasa. Tadi gak usah sok polos raimu ya. Dadi ngene. Kon kabeh pasti ngerti anime Euphoria. Hentai iki. Iku sadis, Mas. Iku sadis lho. Iku ibaratnya apa ya? Aku enggak Iku kudu hentai sing dalam satu ruangan iku enggak sih? iya, sing satu ruangan arek lanange siji wedoke Ya, akeh. iku maksudku hentai iku lho. Oh, tapi aku gak ngerti Mas episode piro iku. Kan episode ono 6. Oh, aku gak tau delok sih. Aku gak tau delok. Aku gak tau delok. Tapi kok sampean ngerti? Aku hanya melihat gambarnya. Kalian tahu lah di situs kesayangan Angga lah, Kucing Boy ya. Angga lagi ya, Angga menyediakan hentai tersebut. Gua pertamanya lihat gambarnya. What? Kok ada begini? Gua close. Nek menurutku memang ya sepurane. Sekali lagi sepurane. Nek soal anime sing satu iki sing tak sebutno mau, sing mungkin memang hentai. Hentai iki memang iku memang gore, memang genre gore. Tapi yo nek soal koyo dipasang selang enggak ndelok aku, Mas. Ya wis lah kita kesampingkan lah. Kita kesampingkan Kita lah. lanjut lah. Kita Oke. lanjut. Hentai core. Apa mana ya hentai? Kok paling bahas hentai sih awake dhewe? Ya stop yes oke. Kita membahas genre. Oke. Genre monster, Gore, gore, tentakel, futanari. pokoknya sing pemaksaan. Nah, oke lah. Masokis. BDSM. 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 Ngerti gak singkatannya BDSM apa? Gak usah sok polos. Ngerti gak singkatannya BDSM apa? Gak ngerti temen. BDSM iku bondage, disiplin, sadis, masokis. Nah, Lah aku saroku bawang sembok susu montok. ku nek senenganku. Apa maneh mau? Bahasannya apa maneh mau? Lanjut. Apa maneh? Ibu freak. Guys, genre sing iku mau ya. Cuk, Oke. bablasan apa? Ayo. Selanjutnya, terkadang di pandangan masyarakat luar, mungkin bahkan teman-teman kita ya, orang-orang di sekitar kita, wibu itu terkadang dicap orang kayak cupu, penampilannya kayak jelek, ya culun lah. Culun. Ya karena memang iku mau. Kayak apa? Pakai kacamata, terus punya di pihak tengah, terus kayak bajunya Tapi- dimasukkan ke dalam gitu. Enggak semua sih. Nek menurutku enggak semua, Mas. Contoh penampilan wibu sing paling enggak ketoro loh. Entah iki memang wibu apa enggak. Akeh loh mungkin sorry to say ya. Bukannya bermaksud apa. Akeh mungkin sing seneng anime. YouTuber akeh kok masih seneng anime. Oke, sopo ae? Reza Arab Oh iya. Lek kalau kalian semua mengikuti Instagramnya, dia menyukai apa? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Karena memang mungkin Hunter x Hunter kan memang waktu itu kan jaya-jayane dek Mas Reza Arab. Ya kan mungkin waktu itu Mas Reza Arab iki deloke Hunter x Hunter. Nek Naruto mungkin belum masane memang. Tapi dia menyukai Naruto kok. Iya maksudnya kan memang mungkin memang karena memang waktu itu memang Reza masa-masa Reza Arab jayanya itu gitu. favoritnya itu sepengetahuan gua loh, Hunter x Hunter dan Naruto. Tapi ya kalau dilihat secara mata lancang ya, gitu kan nggak kelihatan seperti wibu, nggak kelihatan wibu gitu. Ya biasa. Kayak Just- orang normal. Iya, just like human being. Nah. Kayak jariku mau loh. Memang seneng anime tapi memang nggak menampilkan bahwa dia wibu. Iya. Dia itu tipe apa, Mas? Sing awake Expert dhewe. lah. Expert, wibu expert.
kok jareku expert pasti dhek gelem ngetokno akeh. Nek Mas Reza Arab iki opo? No, iya. Kayak tuku aja figure Hunter x Hunter. Oh. Bahkan kayak ya tuku cosplay, kayak aku bahkan kayak cosplay cos dress. Maksudnya? Si maksudnya ya apa? Mas Otsu tahu nggak cos dress itu? Cos dress. Ya berpenampilan ngono kan. Sepengetahuan gua loh ya, gua nggak tahu ya benar atau nggak salah ya. Apa sih cos dress atau apa? Jadi kayak ya itu cosplay, cuma dia pakai baju maid. Oh, cross dressing. Cross dress maksudnya oke, paham. Iya aja Soalnya beberapa anime memang nyebut istilah iku. Maksudku mungkin takutnya memang beda arti, beda istilah. Ternyata cross dress memang sing koyo lanang tapi nggak kostum wedok. Sepengetahuan kita loh. Jadi pernah di satu postingan Instagramnya Mas Reza Arab dia tuh bercosplay pakai baju maid tapi dia bawa samurai. Itu yang disebut cross dress. Sepengetahuan gua itu cross dress. Kalau kalian mungkin ingin berkomentar, memang DE sultan, wibu expert, wibu elit. Yeah. Karena memang DE wis beruang, punya uang dan mau merogoh kocek dalam buat cross dress. Oke. Itu sepengetahuan gua loh ya. Kalau misalnya kalian tahu penyebutannya, mungkin kalian bisa berkomentar di bawah. Ya, kalau kalian mendengarkan ini ya. Oke. Ya, terus siapa lagi? YouTuber mungkin kalian Mas Otsu yang tahu? Mungkin Wingga Basudara. Oke, Winda. Oke, nek kasus Mas Winda Basudara mungkin memang memang apa live streamnya DE gawe Wiki Mikasa. Oh iya. Iya kan? Aku pernah lihat. Aku pernah lihat itu. Ya. Waktu itu dia memang streaming waktu itu pakai Wiki Mikasa, pakai shawl merah ya kan. Berarti memang dia wibu expert atau wibu normal. Dia kan bahkan dia ya mengundang ke channel YouTube-nya, mengundang cosplayer terkenal. Siapa? Cosplayer Larissa. Oh, Larissa. Mbak Larissa Punipun. Bukan, itu Larissa sopo? Larissa Rodfield. Antara. Ya ngerti, ya tahu. Jadi pernah denger nama. Jadi itu. dia mengundang itu, dia dan Mbak Larissa ini bercosplay apa? Sing gagahe ana pedange iki. Raiden Shogun, Genshin Impact. Bercosplay itu dia mengundang GS ke YouTube channelnya. Bukan apa? Enggak Sultan apa lagi dia. Tapi Sultan. Iya, Sultan itu namanya. Kudu wibu freak, Sultan. Wibu expert deh. Soalnya dia memang muda. Dia yo gawe wig. Ibaratnya kan gelem bondo, berani keluar uang. Nah, selain Winda, Tara Arts Family. Benar. Anda tahu nggak Tara Arts Family? Tahu. Tara Arts. Mas Tara tahu. Mas Tara tahu memang Mas Tara. Bang Tara. Jadi gini sebentar. Kalau kalian fansnya pokoknya sering lihat live streamingnya Tara Arts, ya kalian tahu lah. Dia juga ngoleksi manga, komik. Nah, iya memang aku ngerti nek memang Mas Tara memang itu. Bang Tara memang koleksi manga memang. Tapi kalian tahu nggak titik expert Tara Arts dan Gemasyo kan Tara Arts dan Gemasyo kan kakak adik. Kalian tahu nggak titik letak expertnya orang dua ini gimana? Tahu nggak Mas Matsotsu? Titik ya, expertnya gimana? Dia kan entah bikin video apa waktu itu sing nunjukkan koleksi mangane DE. Oh, bukan. Terus juga Mas Tara kan sempat gambar manga. Ya, tapi bukan itu. Apa? Titik paling expert di dua orang ini adalah apa? Kedua dari istri mereka adalah cosplayer. Wait. Oke, enggak. Kedua belum. Enggak. Iya. Calon. Nek Mas Gema calon. Sudah jadi. Enggak, calon istri gurung nikah. Iya, tapi kan sudah jadi, udah dilamar. Udah dilamar, oke. Dua-duanya adalah cosplayer. Ini pun ya dua perempuan ini temenan juga cosplayer. Jadi kayak apa namanya? Istilahnya apa? Channel. Bukan, apa sih? Entahlah pokoknya itulah. Jadi kedua cewek ini adalah
cosplayer. Mbak Namanya itu Mbak kalau Andra ambek Mbak Gita. kalau penyebutan dalam Gia cosplayer nama Gia adalah Pika Lili dan siapa Chris Magic tak apa lupa gua. Cinta itulah. Ya kita itu bukan. Aku lupa, aku sering nonton cuma lupa lah. Mereka memang punya pasangan cosplayer berarti. Pasang cosplayer. Pasangan cosplayer. Ya memang waktu itu kalau nggak salah memang waktu itu lihat Bang Tara posting fotonya Mbak Andra cosplay ada kalau nggak salah. Ada wong yang dari Resident Evil 2. Memang ya. Oke lah. Kalau Mbak Gita memang dari Diva. Berarti memang mereka apa? Wibu expert. Expert lah. Bahkan Terlepas dari koleksi komik ya. Bahkan ya nggak komik, manga, komik. Bahkan menurutku ya itu expert yang paling expert. Expert paling expert. Karena dia mendapatkan sang cosplayer. Expert paling expert. Karena dia sudah mendapatkan cosplayer. Oke. Pasangan hidup yang cosplayer. Aku mungkin nangkep dia expert karena memang pertama dia koleksi action figure pasti ono. Action figure, manga. Mas Tara kan yang gambar komik. Dia juga punya komik di salah satu platform namanya Komik IG apa lupa namanya. Ini aku nggak terlalu ngikuti soal itu. Jadi dia juga bikin komik di salah satu platform. Tapi nggak tahu terlalu dalam lah. Apa lupa gue namanya Komik IG atau apalah gitu. Dulu sempat upload di webtoon, habis itu berhenti berapa tahun kemudian. Nek soal punya kenalan, Mas Tara kan ya kenal iku. Cosplayer iku, Mbak Punipun. Oh ya. Kenal kan? Ya. Setiap postingnya IG ngono pasti ya iku kok. Ya. Dulu itu gosip ya. Ya, dulu itu sebelum Mas Gema dengan Kak Gita berpacaran, dulu itu Gema dan Punipun itu dipasang-pasangkan gitu. Oh, nek iku aku nggak tahu soal itu. Kita sampai cukup sampai penampilan dan memang mungkin dari anggapan kita wibu-wibu sekitar kita. Ya, itu cari takat sampai di situ aja, nggak usah berlebihan. Oke. Karena memang ya itulah ya, karena kita memang channel baru dan memang kita niatnya di sini bukan apa gitu, enggak. Karena memang kita ya berusaha menyampaikan pendapat kita dan memang pokok pembahasan kita kali ini kan memang wibu-wibu di sekitar kita dan penampilan mereka gitu. Ya jadi ya wibu itu nggak selalu melulu itu harus kelihatan culun, memakai kacamata bulat kayak Nobita, terus rambutnya dipiak tengah gitu Pak, terus pakai bajunya dimasukkan enggak. Wibu itu juga bisa berpenampilan keren kayak Mas Reza Arab, Bingga Pasugara, Taraas dan lain sebagainya. Ya biasa. Memang penampilan biasa, tapi memang mereka suka anime. Tapi mereka nggak terlalu berlebihan. Ya biasa. Kalian bisa berpenampilan keren kok kalau kalian wibu bisa. Seenggaknya memang karena memang kalau kalian memang mau berusaha membatasi diri, kan wibu kan bukannya apa ya? Kayak wibu freak. Dia wis mulai kayak nggak kata-kata selingan iku mau serapan mau. Ya berarti kan dia kan bisa dianggap aneh kan. Nah iya. Tapi Mas ya iki pastinya kan menjadi seorang wibu kan pasti ono keuntungan nih Mas. Benefit. Ya. Benefit seorang wibu. Menjadi wibu keuntungannya nek menurut sampean iku apa ae? Lek menurutku keuntungan menjadi seorang wibu. Oke. Kita ya ketika kita menonton sebuah anime, kita bisa belajar bahasa Jepang. Oh iya, karena memang secara otodidak kan. Yeah. Karena memang pertama kita lihat dari subtitle dengan mendengarkan dan mendengarkan ya kan. Dari dialog, mengartikan, ya kan mendengar ucapan dari anime sambil membaca artinya gitu kan. Oke, paham arti kata dari bahasa Jepang lah ya ibaratnya. Bisa belajar bahasa Jepang lah. Mungkin dengan belajar bahasa Jepang ya. Ibarat kata kan kita punya ilmu pengetahuan soal bahasa Jepang kan. Mungkin ya kan. Enggak menutup kemungkinan mungkin kalau ada lowongan kerja di Jepang. Ya kan. Lowongan kerja di Jepang. Mungkin kalian
bisa coba daftar, ya kan? Oh iya. Bisa coba daftar lowongan kerja, lumayan loh. Seenggaknya kan mungkin memang kalian nanti di sana kan ikut pelatihan bahasa Jepang, entah pelatihan apapun itu. Tapi memang membuka peluang usaha untuk kalian ikut kerja di Jepang. Gitu kan. Ya. Jadi dengan kalian paham bahasa Jepang, ikut-ikut ya, ikut tes, ikut apapun itu, pelatihan untuk kerja di Jepang, peluangnya besar. Ya memang karena memang pertama kalian dasar udah punya, dasar pelajaran bahasa Jepang udah punya dari lihat anime loh, walaupun secara otodidak loh. Seenggaknya kan dengan dipoles lagi di pelatihan kan mungkin bisa jadi sempurna ya kan. Iya. Nggak harus dari kuliah bahasa Jepang, dari sastra Jepang nggak harus. Jadi mungkin benefit keduanya memang dengan ini bisa membuka peluang usaha kerja di Jepang. Terus dengan keluar bisa wisata ke Jepang juga ya kan. Iya. Mungkin kan gini loh, dari beberapa anime kan menampilkan visual dari negara Jepang. Iya. Kayak Kyoto, Tokyo, ya kan. Seenggaknya kan kita udah tahu wisata-wisata di sana itu apa aja. Tokyo Tower, kuil-kuil apapun itu yang bisa jadi tempat wisata. Tokyo dengan teknologinya, ya kan. Mungkin bisa jadi referensi baru lah untuk wisata di sana. Dari anime loh. Bahkan referensi pun datang bisa dari anime ya kan. Kayak gini, mungkin beberapa anime misalnya apa ya? Kimi no Nawa. Apa sing Tangga itu loh, tangga ki ending kan mereka bertemu kan. Antara itu siapa? Takiya mbek siapa? Mitsuha mbek Taki kan ketemu kan. Kimi no Nawa Futari no Aitato Kisukite. Ya. Nah, itu kan PewDiePie foto nek kono lho nek gak salah. PewDiePie tahu foto kono nek gak salah. Iya enggak sih? Pokoknya di ending itu tempat itu di dunia nyata di Jepangnya ada. Nah, kalian mungkin satu saat bisa pergi ke Jepang. Amin. Bisa wisata ke tempat itu. Dan datang ke tempat, ini kan tempat syutingnya Kimi no Nawa Geologi. Disitulah. Tapi memang akeh sih Mas, kayak tempat-tempat asli Jepang tapi digambarkan di anime. Ada banyak. Arte dijadiin anime gitu, jadi anime gitu. Dan memang memang bagus tempat-tempat itu cocok dijadikan wisata. Nah, terlepas dari semua itu, benefit pasti ada kerugian. Kerugiannya jadi seorang wibu apa ya Mas? Kerugian menjadi seorang menurut sampean. Nek menurut sampean, kerugian menjadi seorang wibu apa aja? Paling gampang ya, kalian tonton ulang Wibu Freak. Ansos, terus sosial menutup diri, nggak mau bersosialisasi ke orang. Dan ya terkadang. Tapi kan tergantung orangnya, Mas. Kalau memang orangnya wis akut, bener-bener fokus, pikirannya dia itu kan pikiran kan nggak sih ngerti. Dia terlalu fokus menikmati anime, kayak bener-bener apa enak ya dari koyo orang sing tertutup kan akeh anime sing koyo menampilkan hikikomori net ngono iku kan akeh. Jadi dia mungkin seolah-olah kepengin dari koyo ngono akhirnya ngurung diri di rumah, antisosial, gak gelem ngomong ambek tangga-tanggane, tetangga sekitarnya. Ya kan? Akhirnya kan jadi ansos, kurang komunikasi, kurang sosialisasi. Kan kerugian dari menjadi wibu terkadang di pandangan orang kalau melihat wibu itu kayak jelek aja gitu, kayak memang tampilannya ketok entah kenapa kok jelek gitu. Tapi wibu gitu. Tapi enggak iku loh. Tapi enggak apa wibu sing koyo sing awake dhewe sebutno mau loh, enggak. Memang ada beberapa. Maksudnya memang khusus untuk wibu freak. Tapi enggak jelek-jelek amat sih Mas. Maksudnya ya kurang menarik gitu loh. Karena memang tampilan seseorang kan memang mungkin beda-beda menurut penilaian seseorang ke orang itu. Oke. Dan ya kayak penjelasan Wibu Freak sebelumnya, kayak terkadang ya kalau kalian punya teman, ya ini mungkin sudah dijelaskan di penjelasan di Wibu Freak ya, tapi gua tambahkan sedikit di Wibu Freak di kerugian wibu menjadi seorang wibu. Kadang-kadang ya saking dia sudah
freaknya gitu. Terkadang dia itu kayak menambahkan sound effect dalam pembicaraan setiap kesehariannya ya. Maksudnya Contoh sound effect. ya kayak dia disenggol sedikit kayak yang itu. Oh, oke, melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan. Alay, terlalu alay. Oke. Terus aku kepikiran karena memang menjadi seorang wibu. Kerugiannya pasti karena memang itu kan keluar uang banyak. Pasti dong. Mungkin Oke. untuk wibu orang wibu biasa, wibu normal yang ingin naik ke tahapan wibu expert kayak mulai koleksi baju cosplay, koleksi action figure, pasti kan Yeah. butuh biaya lagi. Oh iya. Lepas dari Iya. hobi dia yang pertama itu koleksi manga, Iya. koleksi anime ya kan, menghabiskan uang, boros uang. Iya. Kecuali nek memang wibu iku, Gacha. iya. Salah satunya adalah gacha. Tapi kan gacha dalam game. dalam game. Tapi ya namanya juga orang ingin mendapatkan kayak skin atau kayak suatu item langka dan lain sebagainya. Terkadang dalam game yang berbau Jepang game RPG gitu kan kadang-kadang kan dia akan menyediakan gacha gitu sih. Ya gacha. Gacha untuk dapat karakter yang memang mungkin, aku kepengen karakter yang kuat tapi cute ngono kan. Nah. Mulai Kayak itu gacha. loh, kayak kalau kalian tahu AoV kan pernah Skin beberapa bulan dimensional iku ta? ya Demon Slayer Oke, Demon Slayer, oke. karena pernah beberapa bulan yang lalu kan Enggak Demon Slayer toh. Iya, Aku iya. kan ono One Punch Man. iya ada One Punch Man, Demon Slayer. Nah terkadang mungkin kan wibu-wibu kan pengen mendapatkan skin itu makanya sama dia mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan skin itu. Seenggaknya kan memang ya iku mau loh. Kecuali nek memang wibu iku punya uang, maksudnya kayak penghasilan tinggi, Iya. menyisakan beberapa uangnya untuk hobi, untuk kebutuhan sehari-hari, oke, nggak Yeah. masalah, it's fine. Tapi nek memang wibu sing terlalu maksa iki, ojo seharusnya. Iya itu akan menjadi merugikan kalian dalam kehidupan kalian gitu. Terlalu maksa soalnya sih. Nggak punya uang, maksa tetap gacha beli apapun ini itu. Iya. Bukan kedua sih. Kepiro iki mau sing sampean sebutno? Ya, Dua ya? yes dua lah. Kedua berarti Lupa. sing ketiga mindset. Mindset. Ini enggak, sampean pernah berpikiran gini enggak, Mas? Kita kan misal nonton anime. Iya. Orang sekitar kita lihat, wah, arek iki kok jadi seneng, anak ini kok masih suka lihat animasi, Kartun. Walaupun memang mungkin kartunnya action, Ya. yang efek kayak Naruto action Iya. perang, tarung, Ya, fighting combat combat gitulah ya. Ya, menonton sebuah kartun Mm-mm. di umur yang dia sudah dewasa. Nah, jadi kan mungkin orang lain nangkepnya kita, wah pola pikirnya atau mungkin mindset area ini belum berkembang, belum Ya, masih dewasa. anak kecil Ya, gitu. contohnya, memang mungkin awake dhewe delok anime, Ya. tapi kan memang anime itu kan bagus untuk kita. Ya. Contoh yo, nggak bukan anime tok sih mas sebenarnya. Misal awake dhewe ndelok lihat TV, kita lihat SpongeBob. Pasti kan orang lain kan niatnya, wah cek cilik arek iki pemikirannya cek cilik. Nah mungkin karena itu kerugiannya ya orang lain mengira kita mindsetnya belum berkembang, belum dewasa, suka lihat animasi, suka lihat kartun. Walaupun memang sebenarnya kita jelaskan ke orang itu, loh, iki kartunnya beda, Jepang, anime, ceritanya lebih kompleks, dan pastinya ya susah sih jelasnya ke orang. Jelasnya karena visualnya memang terlihat kartun 2D ya. Bukan kayak Pertama memang sesuai yang setiap orang kan pemikirannya beda-beda. Mungkin orang awam, orang yang nggak ngerti anime kan nangkepnya kan itu animasi biasa, tontonan anak kartun kecil. Ya, tapi memang kalau kita yang menikmati, untuk kita para penyuka anime kayak Mas Kakaboy, aku ya memang itu punya cerita sing bagus sebenarnya kayak ya. itu tadi. Mungkin ya orang lain nangkepnya kita mindsetnya nggak berkembang, masih anak-anak. Tapi kita ya nggak bisa menampik hal itu karena memang ini animasi. Iya, memang terlihat seperti kayak kartun gitu. Kartunis. Tapi bagus ya. Bagus ya. Bagus. Ya mungkin ya kalau kita memberikan 1-2 anime ke orang tersebut, mungkin
mungkin mungkin dia juga akan tertular suka Mungkin gitu. juga suka. Bukan tertular lah, suka menonton. Suka. Kayak tahapan penyuka anime pertama. iya kayak oh ternyata begini toh. pemikiran anime. selama ini salah. Gitu. Ternyata anime ku ngene toh. Coba Angga kasih genre gore, bukan hentai loh. Anime biasa. Anime genre gore. Asia tapi genre gore. Oh, Masa itu tontonan anak kecil? anime gore. Ya. Anime gore. Contoh anime gore Wis itu Tokyo Ghoul. enggak. Tokyo Tokyo Ghoul. Ghoul visualnya gore. Sadis memang. Nah, ya wis kita berikan visualnya Enggak, aja. masih sekalian. Plot sih. Blood sih oke. Enggak, ada blood kok jareku. Ono beberapa anime memang gore, tapi secara visual, enggak secara cerita. Nah, menurutku ya anime gore, menurutku iki entah mungkin pendapatnya kalian para pendengar nggak tahu ya, tapi ini memang menurutku anime gore sing gore paling gore menurutku ada dua. Osama King, Pak ngerti gak? Sama King. Osama King. Lali, ya. Osama Game, Gokar. King's Game, ambek Goblin Slayer. Goblin Slayer. Goblin Slayer, gak percaya kan? Enggak. Aku ndelok episode pertama waktu itu. Goblin Slayer anime tahun pira iku? Lali aku. Ya, setahu gua ya tahun 2018 tahun 2018 kan ya. 2018. Aku eling. Episode pertama Goblin Slayer kena Mas, mentalku Mas. Why? Kenapa? Kan ono adegan satu guild diperkosa Oh. Goblin. Iku gila loh. Iku Ya. trauma loh aku lihat iku. Sampai aku gak berani loh. Anime sing paling tak hindari Goblin Slayer, Osama King. Osama Game, astagfirullah. Osama Game. Iku paling bener-bener tak hindari. Karena memang pertama Osama Game sing memang gore, tapi itu kok cerita memang soal ya ngerti lah siapa sing dadi raja ngei perintah sing anak buah. Tapi memang secara ceritanya mungkin kalian pasti ngerti lah yang udah pernah nonton Osama Game. Ngerti ceritanya lah, salah satu sing harus di trisam atau apapun itulah. Ya, oke. Dan Goblin Slayer episode pertama sing memang bener-bener ya terlepas mungkin memang epic battle sapa sing kesatria goblin iku Lupa. lali ya Wis pokoknya itulah. aku wis gak ndelok aku Agak salah satu MC-nya, main main karakternya. karakter ya bener-bener nyenggol mental. Goblin Slayer waktu lihat guilty perempuannya di Ya. Fuck lah. Kalian tahu lah kalau nonton klip-klipnya lah ada. ada lah di YouTube Pak. Nggak di YouTube sih, mungkin kalian mau lihat nonton juga nggak apa-apa. Tapi nek misal di pertanyaan kalian, Mas Matsotsu, anime sing paling sampean benci apa? Nggak benci sebenarnya. Takut kayak lihat. Trauma. Karena menimbulkan trauma itu mau. Goblin Slayer sampai Osama Game bener-bener Bloodce. Bloodcy itu Bloodce. salah satu klip yang kata orang-orang yang gore adalah ya kelihatan gore, cuma ya paling sering dibahas adalah ketika kayak orang-orang ada monster ya kayak bawa karung atau semacamnya. Dimasukno karung kok di blender. Wah, iku kan monster kelinci iku. Iya. Monster kelinci terus ono kelinci monster gede kan. Gawa koyo tusuk sate, wong-wong ditusuk-tusuk. Wah, iku gila sih. Bloodcy memang the best nek urusan gore. Tapi aku memang gurung delok, tapi memang delok klip iku pun wis. Iya. Aku kan anti ambek sing koyo ngono iku. Termasuk anti sing lihat termasuk gore-gore. Tapi Lihat pun iku wis wis trauma wis. Tapi aku ingin menambahkan sedikit, ada salah satu anime ya gore-nya nggak kelihatan. Ya cuma kelihatannya pada saat dia mau mati. Apa? ReZero. Tahu kan ReZero? Karakternya Subaru. Gimana caranya dia mau untuk mengulang waktu, time loop? Enggak lihat terus sih sepurane. Maaf, enggak lihat ReZero soalnya. Kalau ReZero ya itu kan satu karakternya kan namanya Subaru. Subaru ya ngerti sing Bagaimana beban niku sih. Iya. Sing nangisan niku sih. Sing Terus, kepengennya ambek Emilia padahal iya. dicedeki rem gak gelem sih. Iya. Bajingan anjan. Terus bagaimana caranya dia ingin mengulang waktu lagi dan memperbaiki hal tersebut dengan cara bunuh diri. Nah, terkadang bunuh dirinya pun dia sangat ekstrim. Apa? Ya terkadang dia loncat ke tebing yang banyak durinya. Terkadang dia bunuh diri dengan pasrah, dengan dimakan oleh monster kelinci yang begitu banyaknya.
Terus terkadang dia dibunuh oleh Rem sendiri. Tapi kan memang DE kan gak bisa mati kan. Gak bisa. Gak bisa mati kan? Gak bisa. Memang sing Subaru gak bisa mati Gak kan? bisa. Oke. Itu gore-nya gak kelihatan. Cuma kalau ingin lihat gore-nya ya anjingnya ketika dia mau bunuh diri gitu aja. Terus iku mau walaupun memang mindset orang-orang anggap kita kanak-kanak karena lihat kartunis anime, walaupun memang tontonan kita sebenarnya ya banyak anime yang gore kayak yang seperti yang kita sebut tadi. Iya, masa tontonan gore itu ada tontonan anak-anak? Enggak kan? Enggak. Mungkin ya karena mereka menganggapnya itu tontonan anak-anak. Karena memang mungkin waktu itu kita kan liatin Naruto Ya, di TV ya kan. Naruto, perang-perang, Doraemon, Shinchan, Ninja Tori dan lain sebagainya. Nah, karena memang waktu itu ya. Loh, sebenarnya loh, kalau dibilang Naruto sebenarnya bukan tontonan anak-anak juga loh sebenarnya Naruto. Ya kan astagfirullah Mas, Tsunade ku Mas. Kan belahannya kan terlihat sebenarnya ya memang, tapi kan waktu itu kan walaupun anak-anak lihat kan nggak fokus ke belahan dadanya Tsunade ya, enggak kan Ya, makanya itu pasti fokusnya ke perang-perangnya Naruto, entah itu koyo jadi Kyuubi ta apa ta ya, banyak lah waktu itu anak-anak ya masuk aku lihat waktu itu masih SMP SD lihat Tsunade yo nggak ngajeng. Tapi nek wis berhubung saiki wis hormon berkecambuk ya cenggur, ngaceng anggur. Oh ya, ketika Anda bilang hal tersebut, ada satu kerugian lain. Apa? Colikiawan. Iya. Ini sorry itu sih loh. Wibu freak. Kok kembali ke Wibu freak? Pasti wibu freak, Mas. Para cendekiawan iki. Oke. Kita pakai bahasa cendekiawan agar lebih halus. Oke. Para cendekiawan yang suka olahraga 5 jari, Memakai olahraga 5 jari kurang-kurangi. Pasti karena memang wibu freak. Tapi nggak menutup kemungkinan wibu normal, wibu expert nggak melakukan hal ini. Iya, pasti melakukan. Para cendekiawan. Ya, pasti juga melakukan lah. Pasti melakukan. Tapi kalau sudah kronis bertitel cendekiawan atau colikiawan, seminggu melakukan 5 kali. enggak seminggu, sehari. Dan enggak, maksudku seminggu melakukan 5 kali. Seminggu kan ada 7 hari. Melakukannya 5 hari. Tapi dalam 1 hari melakukannya sampai 6 kali. Nah, hati-hati. Sing metu gak putih. Abang. Hati-hati loh ya. Iki jujur, tapi jujur. Jujur li, asik, jujur li. Tapi temen, rungokno Mas. Koncoku SMK, temen SMK. Iki aku gak ngada-ngada. Temen SMK. Bukan wibu memang, tapi memang ya penikmat mungkin video porno. Iya. Sorry loh. Penikmat video porno. Dia kan merasa terangsang kan. Iya. Ya melakukan olahraga 5 jari itu. Ya. Ucut-ucut, jerking off, Ya. masturbate. Ya. Lanang iki. Nah. Jerking off Nah. sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Oke. Dalam 2 bulan dia bingung. Pertama itu putih, normal. Makin lama kuning. Mangkane iku. Kuning. Kencing kah? Enggak. Nah, lalu Kuning metue. lalu nanah. Nah, aku enggak iso berspekulasi iku nana apa enggak. Tapi maksudnya ya mau, seenggaknya jangan keseringan. Nah, seenggaknya kan, tapi kan iki kerugian kan pastinya. Iya. Soalnya kan ya colikiawan makin akeh sih. Anime makin saiki kan makin fan service makin gak masuk akal sih. Iya. Ya walaupun aku ya menikmati tapi ya oke. anime fan service yang paling tak senengi sing baru-baru iki sing iku loh. Kono Bisque apa iku? Sing gojo-gojo iku loh. Gojo. Sing sapa sih? Guduk Gojo Satoru, guduk kayak apa? Guduk Jujutsu Kaisen, guduk JK, apa? Sono Bisque sing cosplay iku lho, nek arek wedok cosplay dijahitno kostume. Iku fan service-e apik sih menurutku lho. Gila sih fan service. Ya. Itu anime terkenal sih. Iya. Di tahun-tahun ini apa sih? Lupa namanya gua. Yang blonde ku kan? Iya, blonde sing koyo penampilannya koyo gal. Ya. Tapi ku polos sebenarnya, suka anime. Ya. Tapi ya aku mau
kepingin cosplay tapi memang nggak ngerti carane, akhirnya dijahit no. Ya bukannya nggak ngerti carane, kostumnya memang kurang lah, tapi dijahit no akhirnya ambek gojo. Ya. Siapa ya jenenge? Wis lupa, wis cukup lah, nggak usah kelamaan nanti. Kelamaan, makan durasi, oke. Wis kerugian. Awake dhewe wis panjang lebar iki. Bahas soal wibu. Kesimpulannya menurut sampean apa? Kesimpulannya ya bolehlah kalian bolehlah kalian menjadi wibu, tapi jangan terlalu berlebihan lah. Suka anime tapi jangan berlebihan. Ya, maksudnya ya jangan menjadi freak aneh lah. Tapi Mungkin kalau memang ya, iku freak tadi ini kan nggak masalah. ya mungkin gini lah. Kan kita kan menyebutkan ada 4 penyuka anime, wibu normal, wibu expert, dan wibu freak. Nah, boleh kalian menjadi wibu, tapi tolong hindarilah kata-kata freak atau aneh ini. Lebih baik ketika kalian mencapai wibu normal, lebih baik kalian berhenti di sana atau pergi ke tingkat selanjutnya, tapi bukan ke wibu freak, tapi expert. ke wibu expert. Karena tapi itu lebih baik. Kondisi juga. Karena itu lebih baik. Nah, tapi juga ya itu kata Mas Otsu tadi, melihat kondisi juga. Ojo maksa. Ojo Wibu maksa. normal. Oke lah koleksi-koleksi iki, maksa kepengin koleksi iki, dadi wibu expert. Kan duwe-duwemu kalah, Mas. Gak Ya, iso sampean. gak iso. Wibu expert iku wis ya iku mau kalau sing kita berdua sebutkan tadi, memang wibu expert memang mau rokok kocek dalam-dalam. Tapi memang selama memang itu kebahagiaan buat dia ya it's fine, gak apa-apa. Tapi memang nek pendapatku ya itu kan pendapatnya, atau mungkin mau ditambahkan ya jagalah nama baik seorang wibu lah. Jangan dibikin jelek gitulah. Kayak kayak jadi kayak wibu psikopat atau apalah, janganlah. Ya kok just normal human being. Jadi normal aja. Nah, jadi ya kayak nikmati apa yang kalian punya, jangan sebarkan ke orang-orang lain. Tapi memang misalnya selama hal itu bagus, ya gak apa-apa disebarkan. No. Kayak misalnya kayak sing awake disebutkan tadi kayak Mas Reza Arab. Itu kan penyuka anime, wibu. Tapi kan memang dia kan ya biasa, tampilan biasa, normal gitu. Dan memang mungkin orang-orang nggak sadar, mungkin kalau orang-orang awam loh baru ngerti Reza Arab itu siapa, baru misal kayak subscriber pertama nggak ngerti deh, mungkin Reza Arab nggak ngerti anime, padahal dia ya seorang wibu, tapi wibu expert itu mau kan. Salurkan ke hal yang baik lah, jangan salurkan ke hal yang buruk. Benar. Mungkin dari Matsu ada yang tambahkan? Nek misal dari wibu, oke lah mungkin terlalu berlebihan, tapi memang apa ya? Iki kata-kata iki sepurane, maaf sebelumnya, iki kata-kataku iki kukutip dari ono sumbernya, dari Mas Tara Art. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah, oke menyukai anime berlebihan. Tapi sedikit berlebihan nggak apa-apa. Berlebihan yang banyak itu nggak baik. Oke. Paham kan? Selama memang masih batas normal dan masih batas kemampuan diri. Sebatas kemampuan diri ngono lho. Nek memang misalnya limitmu sakmono, wis sakmono ae. Ojo memaksakan diri ngono. Misale limitmu dari wibu normal, wis wibu normal ae. Gak usah dari wibu expert. Nek misalnya wibu expert wis cukup di situ ae. Kamu itu tingkat tertinggi. Iya. Karena memang apa? Memang ada tingkat tertinggi wibu freak. Tapi memang cukup lah wibu expert itu lah. Tapi memang menurutku wibu-wibu zaman sekarang itu memang mengikuti perkembangan memang. Paham nggak maksudnya? Gimana? Maksudnya wibu-wibu zaman sekarang bukan wibu ya. Kita bukan sebut wibu, otaku, penyuka anime. Penyuka anime sekarang memang bisa menempatkan zaman. Misalnya kayak makin lama kan anime kan penggambaran artnya kan semakin bagus. Nah, iku mau menempatkan passionnya semakin lama semakin tepat. Nah, iku enggak koyo monoton ngono kan. Mengikuti zaman. Akhirnya otakku saiki iku lebih ngerti. Ya bukan lebih ngerti, akhirnya iso mengikuti zaman.
anime sing mulai trending gitu kan, teko Naruto, mulai ke Boruto, mulai ke apa lagi. Jadi mungkin mulai genre yang mereka nikmati makin bisa berbeda gitu loh. Walaupun memang ya mau kok sing tak sebutno mau ono sing mungkin masih stay di favorit satu anime ku mau tok ya kan. Ya maksudku itu tok sih. Lebih bisa mengikuti zaman, lebih bisa berkembang. Mengikuti iku mau enggak monoton. Nah, ngono lah. Wis iku ae sih menurutku. Kalau memang kalian para pendengar mungkin ada yang mungkin ingin kalian tanyakan, boleh mungkin kalian tanyakan di kolom komentar. Mungkin nanti kita bisa sampaikan di episode selanjutnya. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya dan Mas Totsu. Ya mohon maaf. Mohon maaf, bukan berarti kita menyinggung atau apapun itu juga, karena memang kita pure yang kita sampaikan adalah memang pendapat kita pribadi masing-masing. Dan memang mungkin bahasa yang kita gunakan kasar, mohon maaf. Oke. Subscribe, like, komen untuk mungkin ada yang mungkin kalian tanyakan soal wibu. Ya, atau ada yang mau dibahas di episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Otsu desu. Bye.